Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Azril Hidayat. Bapak Ibu guru dan kawan-kawan pengajaran mendidik yang tetap semangat, yang berbahagia. Ini kami akan men-share informasi ya dari kanalnya, dari Twitternya Kemdikbud @kemdikbud.ri. Sini ada dua berita baru ya, berita hangat tentang seleksi terbuka guru honorer ya, dalam perjanjian kerja atau P3K ini ya. Nah, ada dua berita terbaru yang ini di update 9 jam yang lalu. Nah, ini yang pertama, seleksi ini terbuka bagi guru honorer yang terdaftar di data Dapodik Pendidikan, data pokok pendidikan, serta lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Pemerintah memberikan dukungan berupa materi pembelajaran hingga memastikan tersedianya anggaran bagi gaji. Nah, ini di sini disebutkan bahwa seleksi ini P3K ini maksudnya ya, ini adalah bagi guru yang terdaftar yang pertama di Dapodik data pokok pendidik. Nah, kemudian yang kedua, serta lulusan pendidikan profesi guru. Jadi yang sudah ikut PPG tetapi saat ini tidak mengajar. Artinya mungkin dia dulu sudah pernah mengajar atau kemudian dia keluar sehingga terhapus dari Dapodik, ataupun misalkan guru-guru fresh graduate ya. Nah, guru-guru fresh graduate sekarang kan sudah langsung di universitas, biasanya ada yang mengadakan pendidikan PPG. Nah, itu sudah bisa mendaftar, yang penting kan sudah memiliki sertifikat pendidik. Coba kita lihat ini info dalam gambarnya. Nah, ini adalah bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah ya terhadap guru honorer yang mengikuti seleksi 1, menyediakan materi pembelajaran secara daring ya. Nah, ini kita tunggu aja bagaimana bentuk materinya. Kemudian setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali ya. Jika gagal yang pertama dapat belajar, kemudian mengulang hingga ujian 2 kali lagi. Nah, ini bentuk dukungan yang sangat luar biasa ya dari pemerintah. Yang ketiga, biaya penyelenggaraan seleksi ini ditanggung Kemdikbud, di seluruh anggarannya dari Kemdikbud. 4, pemerintah memastikan tersedianya anggaran bagi gaji ya yang sudah lulus nantinya. Nah, ini 4 dukungan dari pemerintah ya. Kemudian ini ada satu lagi. Nah, apa yang beda dari seleksi sebelumnya? Yang pertama, tahun sebelumnya formasi guru P3K terbatas. Tapi untuk tahun ini, tahun 2021, semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar. Nah, ini sangat berbeda ya. Hingga batas 1 juta guru. Nah, jadi ada sekitar 1 juta guru ya yang akan direkrut oleh pemerintah. Kemudian setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian sampai 3 kali. Ini yang tahun 2021. Kalau tahun sebelumnya hanya mengikuti sekali, gagal sudah. Kalau ini sampai 3 kali. Yang ketiga, tidak ada materi persiapan untuk mendaftar. Ini tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun depan itu pemerintah Kemdikbud maksudnya menyediakan materi secara daring. Nah, ini mungkin nanti ada mungkin di ini ya, di websitenya Kemdikbud mungkin ya, atau ya kita tunggu aja nanti bagaimana pastinya. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran gaji. Ini tahun sebelumnya, tapi tahun 2021 pemerintah pusat yang memastikan tersedianya anggaran bagi gaji. Kemudian biaya penyelenggaraan ditanggung daerah, ini kalau yang sebelumnya, tapi bagi yang tahun sekarang itu ditanggung oleh Kemdikbud, Kementerian Pendidikan ya. Nah, ini satu berita yang kemudian berselang waktu yang cukup singkat ya, muncul lagi berita, yaitu pemerintah membuka kesempatan bagi guru honorer termasuk guru K2 ex THK K2 tenaga honorer K2 untuk mendaftar dan menguji seleksi ujian menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Yuk simak detailnya. Ini ada informasi lagi ya.
Nah, ini yang perlu kita pahami mengapa dibuka seleksi guru P3K. Yang pertama, berdasarkan data pokok pendidik atau Dapodik Kemendikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru di luar PNS. Kedua, pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapat penghasilan yang layak. Nah, ini ada informasi yang kedua. Ini dari Twitter ya, Twitternya Kemdikbud. Coba kita kulik, kita cari di websitenya adakah berita terbaru ya. Ini ada linknya ya, Kemdikbud. Kita coba copy. Nah, ini kita sudah buka ya websitenya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adakah informasi terbaru terkait P3K? Coba kita lihat. Nah, kita ke portal utama ya, ke portal utama. Nah, ini adalah portalnya Kementerian Pendidikan ya. Ada pidato. Nah, ini kita coba buka ya seleksi ini ya. Pemerintah buka kesempatan guru honorer ikut seleksi P3K. Ini coba kapan? 23 November ya. Berarti ini cukup update ya. Ini berita kemarin ya. Sekarang tanggal 24, ini tanggal 23. Nah, coba kita baca. Pemerintah buka kesempatan guru honorer ikut seleksi P3K 23 November. Pemerintah membuka kesempatan bagi guru honorer termasuk guru tenaga honorer kategori 2 THK 2 untuk mendaftar mengikuti ujian seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Seleksi ini terbuka bagi guru honorer yang terdaftar di Dapodik serta lulusan pendidikan guru. Ini lulusan ya, lulusan pendidikan guru ya. Yang saat ini tidak mengajar. Ini hampir sama ya isinya. Sesuai Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara ya, Nomor 5 Tahun 2014, pegawai aparatur sipil negara terdiri atas PNS dan P3K. Adapun guru P3K adalah guru hubungan PNS yang diangkat perjanjian berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Kemdikbud melakukan perhitungan berdasarkan Dapodik bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri di luar guru yang berstatus PNS mencapai 1 juta. Hampir sama ya, hampir sama. Ini isinya poin pentingnya adalah dua tadi ya, dua kategori. Yang pertama adalah guru yang terdaftar di Dapodik dan lulusan pendidikan profesi guru itu yang bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 ya.
Ya, semoga bagi Bapak Ibu guru yang belum tahun-tahun sebelumnya belum berkesempatan, di tahun 2021 bisa mengikuti seleksi ini. Dan saya pribadi mendoakan semoga guru-guru honorer ini bisa segera terrealisasi menjadi guru-guru P3K. Semoga itikat baik dari pemerintah ini dapat terlaksana dengan mekanisme yang baik dengan hasil yang memuaskan. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Ketika ada ini bermanfaat, silahkan share di teman ataupun rekan sejawat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.